Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna al fitratul Islam wa kalimatul likas ladini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah, pada hari ini tidak terasa kita sudah memasuki Idul Fitri, dan hari ini kita terakhir dalam menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Saat ini adalah luar biasa jika kita bisa mensikapi ini sebagai suatu kesabaran menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa hari ini, puasa bulan ini adalah merupakan puasa yang penuh dengan kesabaran jika kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Karena puasa saat ini, tahun ini kita berbarengan dengan pandemi COVID-19 atau sering dikatakan adalah Corona. Tapi kita menganggap itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, kita tidak terasa saat ini kita masuk dalam Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian. Tapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita tanya pada diri kita, apakah benar saat ini adalah kita memenangkan atau hari kemenangan, atau diri kita menjadi suci? Dalam arti lain, pantaskah kita kemudian merayakan kemenangan ini? Orang yang merayakan kemenangan adalah orang yang berjuang, orang yang berusaha sekeras mungkin agar dia mencapai kemenangan itu. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah kemarin mulai dari awal puasa sampai terakhir hari ini kita betul-betul berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu dalam mensikapi, dalam menerima agama Islam ada 3 golongan. Ini adalah sesuai dengan di surat Al-Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Ada 3 golongan ketika orang itu diberi amanah, ketika orang itu disuruh menjalankan syariat Islam. Yang pertama adalah wa minhum dzalimul linafsi, yaitu orang yang mendolimi diri sendiri, menolak, berusaha untuk mengingkari dan tidak mau menjalankan. Ketika perintah ibadah puasa, dia enggan untuk menjalankan, bahkan melecehkan agama meskipun dia sudah beragama Islam, tidak menghargai orang yang berpuasa. Ini adalah dolimul linafsi. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasid, adalah golongan pertengahan. Golongan pertengahan ini adalah dia setengah-setengah menjalankan ibadah, menjalankan amanah, menjalankan syariat Islam. Dia menjalankan adalah sesuai dengan sesuka hatinya. Ketika mereka senang menjalankan, maka dijalankan. Tapi ketika tidak senang atau tidak menguntungkan bagi dia, dia tidak menjalankan. Ini adalah orang pertengahan. Dan yang selanjutnya adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu orang yang ini berusaha untuk terus berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini adalah golongan yang paling mulia. Dia menerima ajaran Islam, dia menerima syariat Islam, dia menjalankan perintah puasa dengan hati yang ikhlas, dengan semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupannya adalah dilalui dengan kegiatan ibadah dan kebaikan. Ini yang bisa dikatakan adalah khairunas, orang yang paling baik.
Maka dari itu, dari 3 golongan itu, apakah kita termasuk orang yang pantas memenangkan, orang yang pantas merayakan kemenangan? Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa menilai diri kita sendiri, dan insya Allah kita tahun depan diberi kesempatan untuk ketemu lagi dengan Ramadan. Dan ini menjadi bekal kita. Semoga kita setelah menjalankan ibadah puasa ini, dan kita termasuk golongan yang berusaha untuk berbuat kebaikan, yaitu golongan yang betul-betul berusaha menjalankan ibadah dengan keikhlasan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Seluruh keluarga besar pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putra sampai kerep, barangkali dalam berkomunikasi ada kesalahan, baik itu sengaja atau tidak sengaja, sudi kiranya untuk memaafkan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para donatur yang berusaha menyisihkan sebagian rezekinya diberikan kepada Panti At-Taqwa Putra. Apa yang diberikan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memudahkan memasuki kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari adab kubur. Harta yang tersisa, harta yang masih ada, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah, terkhusus Majelis Pelayanan Sosial Ustadz Ferry yang selalu mendampingi kami, yang selalu memberikan support, dan juga pimpinan Majelis Pelayanan Sosial dari PCM sampai Kerep, yaitu Bapak Supriyono, yang tidak henti-hentinya baik itu tenaga, pikiran, harta, dia curahkan semuanya kepada perkembangan dan kelanjutan dari Panti Asuhan At-Taqwa ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih seluruh pihak yang telah membantu kelangsungan dari Panti Asuhan At-Taqwa. Tidak ada yang bisa kami berikan, tidak ada yang bisa kami balas, semua itu hanya doa yang kami berikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan menjalankan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.